Apa sih pengendalian perhitungan biaya dan perencanaan? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimas Taufik Al-Haji. Saya dari Prodi Manajemen dari Universitas Tulungagung. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi tentang pengendalian perhitungan biaya dan perencanaan. Kita langsung saja akan masuk ke dalam penjelasan, yaitu latar belakang. Bahan baku merupakan komponen utama dalam proses produksi, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara efektif. Pengendalian bahan baku diperlukan agar ketersediaannya terjamin dan tidak terjadi pemborosan. Perhitungan biaya bahan baku penting untuk menentukan HPP dan harga jual secara akurat. Selain itu, perencanaan bahan baku membantu mengatur jumlah persediaan dan waktu pemesanan agar produksi berjalan lancar. Dengan pengelolaan bahan baku yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi biaya produktivitas. Selanjutnya masuk ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah dalam makalah ini menyakup beberapa hal utama, yaitu memahami pengertian dan peranan bahan baku dalam proses produksi, mengetahui cara melakukan pengendalian bahan agar penggunaan efisien, serta memahami proses perhitungan biaya bahan baku dalam menentukan harga pokok produksi. Selain itu, makalah ini juga membahas peran perencanaan bahan baku dalam menjaga kelancaran produksi dan efisiensi biaya, serta menjelaskan hubungan antara pengendalian perhitungan biaya dan perencanaan bahan baku dalam meningkatkan efektivitas manajemen produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengertian dan peranan bahan baku dalam proses produksi dan untuk menganalisis pentingnya perencanaan bahan baku dalam menjaga kelancaran proses produksi. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pengertian bahan baku. Bahan baku adalah komponen utama yang digunakan secara langsung dalam proses produksi untuk membentuk produk akhir. Tanpa bahan baku, kegiatan produksi tidak dapat berjalan. Contohnya, tanah liat digunakan untuk dalam industri genteng dan kayu pada industri mebel. Bahan baku terdiri dari dua jenis, yaitu bahan baku yang menjadi bagian dari produk akhir, serta bahan baku tidak langsung yang membantu proses produksi tetapi tidak menjadi komponen utama produk. Selanjutnya, dari materi pengendalian, yaitu proses memastikan bahwa bahan tersedia dalam jumlah waktu, kualitas, dan yang tepat agar produksi berjalan lancar dan efisien. Pengendalian ini bertujuan mencegah pemborosan, kekurangan bahan, serta penumpukan persediaan. Langkah-langkah pengendalian meliputi penetapan standar pemakaian bahan, pencatatan persediaan melalui sistem stok, pengawasan penerima dan pengeluaran bahan, serta memeriksa kualitas bahan. Dengan pengendalian yang baik, perusahaan dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah perencanaan. Perencanaan bahan baku merupakan proses penentuan jenis, jumlah, waktu, dan sumber bahan yang dibutuhkan agar produksi berjalan tanpa hambatan. Tujuan utama perencanaan ini adalah memastikan ketersediaan bahan baku tepat waktu dan biaya serendah mungkin. Proses perencanaan meliputi penentuan kebutuhan bahan berdasarkan rencana produksi, analisis lead time, penetapan jumlah pemesanan ekonomis melalui IOH,
serta penentuan titik pemesanan kembali. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat terhindar dari kekurangan maupun kelebihan stok yang dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya adalah hubungan antara pengendalian, perencanaan, pengendalian, dan perhitungan biaya bahan baku merupakan aspek yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan ke dalam manajemen produksi. Perencanaan berperan menentukan kebutuhan dan jadwal pembelian bahan baku, sementara pengendalian memastikan penggunaan bahan berjalan efisien dan sesuai rencana. Perhitungan biaya bahan baku diperlukan untuk mengevaluasi efisien pemakaian dan menjadi dasar pengambilan keputusan manajerial. Apabila ketiga aspek ini berjalan secara optimal, perusahaan dapat menekan biaya produksi, meningkatkan keuntungannya, serta menjaga kelancaran proses produksi secara keseluruhan. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bahan baku memiliki peran penting dalam kelancaran, efisiensi biaya, dan kualitas produk. Pengelolaan yang baik diperlukan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan persediaan. Pengendalian bahan baku memastikan ketersediaan dalam kualitas bahan. Perhitungan biaya membantu menetapkan harga pokok produksi secara tepat. Dan perencanaan bahan baku menjamin ketersediaan bahan sesuai waktu dan kebutuhan, sehingga aspek tersebut saling berkaitan dan mendukung tercapainya manajemen produksi yang optimal. Dengan demikian, keberhasilan sesuatu perusahaan sangat ditentukan oleh seberapa baik pengolahan bahan bakunya. Dan yang terakhir adalah saran. Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, perusahaan disarankan untuk meningkatkan sistem pengendalian bahan baku melalui pencatatan dan pengawasan yang teratur agar tidak terjadi pemborosan atau kekurangan bahan. Perhitungan biaya bahan baku juga perlu dilakukan secara akurat dan berkala untuk menilai efisiensi penggunaan serta menjadi dasar penetapan harga jual produk. Selain itu, perencanaan bahan baku harus disusun dengan matang dengan mempertimbangkan jadwal produksi, waktu pengiriman, dan jumlah persediaan yang optimal agar proses produksi dapat berjalan lancar dan efisien. Baik, berdasarkan pengalaman kerja saya yang berkaitan dengan akuntansi biaya, yaitu restoran Seblak Buna, yang sampai sekarang saya masih bekerja di sana, yaitu restoran Seblak Buna yang merupakan usaha kuliner yang menjual berbagai menu seblak dan berbagai topping. Dalam menjalankan usahanya, pemilik restoran Seblak Buna menerapkan prinsip akuntansi biaya untuk mengendalikan pengeluaran dan menentukan harga jual yang sesuai. Setiap hari, restoran Seblak Buna mencatat biaya bahan baku seperti kerupuk, seblak, mie, telur, sosis, bakso, cabai, dan bumbu dapur serta sayuran. Biaya bahan baku ini merupakan biaya utama yang langsung mempengaruhi biaya produksi setiap porsi seblak. Selain itu, restoran juga mengeluarkan biaya tenaga kerja, yaitu gaji karyawan, bagian dapur, dan kasir. Biaya ini dicatat sebagai biaya tenaga kerja langsung karena karyawan terlibat langsung dalam proses pembuatan dan penyajian seblak kepada pelanggan. Restoran Seblak Buna juga menanggung biaya overhead seperti biaya gas LPG untuk memasak, listrik untuk penerangan dan peralatan dapur, serta biaya sewa tempat. Biaya overhead ini dialokasikan ke setiap porsi seblak agar pemilik dapat mengetahui biaya produksi secara keseluruhan. Dari hasil pencatatan seluruh biaya tersebut, pemilik restoran menghitung harga pokok produksi per porsi seblak. Informasi HPP ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan harga jual,
sehingga restoran tetap memperoleh keuntungan tanpa membebani pelanggan dengan harga yang terlalu tinggi. Dengan menerapkan akuntansi biaya secara sederhana namun teratur, restoran serbaguna dapat mengontrol pengeluaran, menetapkan harga jual yang tepat, serta mengevaluasi keuntungan usaha secara berkala. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi dan kejadian di sekitar saya yang berkaitan dengan akuntansi biaya. Bila ada salah kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.